Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Perwakilan selanjutnya pasukan Nivea Super Tan dengan 10 super vitamin D niacinamide samarkan dark spot dalam 7 hari. Pagi baru
Dia pecah rasanya. Iklan. adalah tugas wajib bagi saya dan meracik bumbu rujak cingur. Spesial adalah tugas Wahatun, juara dalam meningkatkan keilmuan dan keberagaman karya menjadi syarat utama dan paling utama. Kita harus menjaga kebersihan gigi kita agar rasa khas rujak cingur terletak pada olahan petis yang mantul dan setiap hari memilih dan memilah karya yang akan dipublikasikan pada media-media cetak dengan menggosok gigi secara rutin, maka kita akan terhindari dari kuman-kuman jahat yang siap menyantap rujak cingur, yang mampu mengatasi rasa lapar yang sedang melanda di saat
sekali. Menjaga kesehatan gigi merupakan salah satu tombak kesehatan pada anggota tubuh lainnya. Maka perbanyaklah makan rujak cingur buah atu agar kita kenyang dan selalu happy setiap saat aku berkarya dengan tanpa lelah dan semangat yang tinggi untuk masa depan bangsa. Yang terpenting adalah gigi sehat, nol lubang-lubang, agar kuman tidak merajalela membantai hais para pembeli rujak yang budiman. Saya Buah Atu juga menyiapkan rujak super pedas dan setiap karya mampu menjadikan anak bangsa kaya dengan berbahasa dan bersastra Indonesia dengan gigi yang kuat dan sehat. Maka kesehatan tubuh akan terjaga dan bisa beraktivitas tanpa lelah. Saya campur semua bahan rujak cingur dengan aroma mentimun yang khas menjadikan para pembeli menjadi tujuan utama saya akan tercapai, yaitu menjadikan anak bangsa jenius dalam berbahasa dan bersastra Indonesia sehingga mengurangi penderitaan penyakit gigi yang meresahkan masyarakat. Maka jagalah kesehatan gigi dengan baik, tetap semangat, dan jangan lupa mampir di Rujak Cingur Buah Atu. Buka setiap hari dengan pelayanan yang terbaik. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma SDN Soka, are you ready? Yes, ready! Siap menjadi insan yang rohani. Sekolah kami berseri, sehat, ayo, ingat, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Madura TV masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan.
Roadshow kita di Kecamatan Pademau membawa kita pada SDN Sopaah. Luar biasa sekali sambutan dari siswa-siswi, Dewan Guru, Kepala Sekolah dan Korwil Campidikbud pada kita, tim Lensa Pendidikan. Hari ini ditemani Kepala Sekolah, Korwil Campidikbud, rekan guru, dan seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Sopaah. Dari SDN Sopaah, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Oke, betul? Iya, betul. Luar biasa tadi sambutannya banyak sekali ya Bapak Iya, ya. syukur. Berarti banyak sekali talenta di sekolah ini. Banyak pembiasaan ada 16, ekstrakurikuler ada 5. Banyak sekali. Selain yang belum tercatat, masih ada seperti Asmaulusna tidak kebijakan. Yang tercatat ada 16. Saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Bahrudin, kepala sekolah Kepala Sopaah. sekolah SDN Sopaah. Oke, Bapak Bahrudin, Ya. sekolahnya cantik sekali. Apakah ini sekolah Alhamdulillah. dilihat? Jadi insya Allah tahun depan Oke, targetnya kami memang akan Adiwiyata menuju ya? ke sana. Ya. Amin, amin. Ya. Apa yang mau ditujukan kepada rekan-rekan dan Berdua TV tentang SDN Sopaah ini? Kita mau kemana ini duluan? Ke kelas 5 dulu kita Ke kelas akan 5 ya?
membuktikan bahwa SDN SOPA memang berbasis IT. Wow, akan buktikan ya. Iya. Ini kelas 5 ya Pak ya? Kelas 5 aja wali kelasnya. Assalamualaikum. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Suhartini. Ibu Suhartini, wali kelas 5 ya? Keren sekali. Ini jumlah siswanya ada berapa? Ada 15. Ada 15. Untuk kelompok sendiri bantuannya 15. Pas. Iya, Pas. Pas ya. Iya. Saat ini sedang pembelajaran apa ini Bu? Ini bilangan Google Chrome. Kebiasaan Oh keren. Jadi ulangan saja pakai Chromebook ya? Kalau untuk pembelajaran digital sendiri sudah berlangsung berapa lama? Sudah 2020, tapi masih belum seperti sekarang. Karena saya di sini 2020 belum masuk bulan 2. Jadi saya melanjutkan program dari Kepala sekolah sebelumnya. Terus karena saya masuk maka saya harus sesuai. Jadi Betul. saya harus melakukan terobosan-terobosan yang tidak dibuat dari kepala-kepala yang lama. Jadi pembelajaran digital ini berlangsung lebih efektif di tahun sekarang? Tahun 2022. 2022. Ya, 2021 mulai 2022 efektif ini kan sudah pakai. Baik Ibu, terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali selanjutnya. Ini kita mau kemana Bapak? Kelas 4. Kelas 4. Wah, Iya. Tretan dan Modern TV perlu Tretan ketahui ya bahwa nuansa di SDN SOPA ini sejuk sekali ya. Iya, Enak alhamdulillah. ya, bikin Alhamdulillah. nyaman gitu. Iya. Oke, ini Iya. kita langsung kelas Iya. 4 ya Bapak Kelas ya. 4. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Musrifah. Ibu Musrifah. Saat ini sedang pelajaran apa ini? Sedang pelajaran P5. Ini adalah proses pembuatan pengolahan dari sampah plastik bungkus bekas dari bungkus mie gelas menjadi kerajinan seperti taplak meja yang sekarang mereka buat ini. Karena gini, kebetulan kan di kantin kami itu menjual mie gelas kan, bungkusnya itu kan dibuang. Jadi untuk itu karena dia tidak menumpuk sampah plastiknya, jadi kami punya ide untuk membuat kerajinan seperti taplak meja ini, Mbak. Jadi di recycle sampahnya ya. Iya, ya biar Sesuai dengan apa tadi yang dikatakan kepala sekolah, memang semua kelas lebih berbasis IT. Keren Iya. sekali. Di kelas 4 ya sama juga Iya. menggunakan proyektor. Kemudian untuk kode-kode sendiri memang ada di setiap kelas ya Pak. Iya, semua. Keren sekali. Ini ada berapa jumlah siswanya Ibu? ada 15. Memang mengajari siswa praktek seperti ini memang menggunakan video ya. Iya, menggunakan video. Tapi awalnya saya jelaskan dulu manfaat dari mengolah sampah plastik ini, kemudian saya presentasikan melalui video. Videonya memang sengaja saya ambil dari YouTube agar bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini dari Ibu siapa? Ibu Siti Jamila, operator ya? Dan di sini berperan sebagai fasilitator karena P5 itu memang gabungan antara guru kelas, guru TABP dan guru PJOK. Mungkin ternyata ada Modern TV belum tahu apa itu P5. P5 itu, ayo semua berdiri. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Setelah tadi kita melihat bagaimana kondisi pembelajaran ya Bapak ya, Iya. keren sekali. Guru-gurunya juga sangat energik ya Iya. menjelaskan kepada Tretan Iya. dan Modern TV. Iya. Keren. Ini saat ini kita mau melihat fasilitas sekolah, perpustakaan, betul? Iya. Ini bangunan perpustakaannya. Iya. Bangunan perpustakaannya bagus Bapak. Ini Baru- dibangun Enggak, kapan? barusan tahun kemarin. Tahun kemarin, Lagi ya. renovasi. Ini udah banyak ya Bapak ya. Nah, lumayan. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Suhartini. Ini Ibu? Ibu Saleha. Ibu Suhartini, Ibu Saleha. Ini sebagai apa di sini? Ibu? Oke. Ini hari ini kita mau berkunjung ke perpustakaan, jadi melihat koleksi bukunya. Oh, dari koleksi buku apakah sudah lengkap Ibu? Karena peminjamannya sudah berbasis digital ya. Jadi juga ada kartu perpustakaan. Oh, keren Mereka ya. masuk di dulu masukkan ke ini berapa fungsinya. Pinjam Oke. juga. Karena ibu yang mengetahui laporan setiap harinya. Bagaimana ibu melihat minat baca di SD ini? Masih baru ya? Jadi kemarin
siswanya itu kan setiap hari untuk 15 menit itu siswa dibawa oleh wajib. Semua Memang ada jadwalnya setiap hari ya? setiap hari ada jadwalnya. Ini ada jadwalnya. Oh, jadwal Iya. kunjungan perpustakaan. Untuk 15 menit. Tapi di luar jadwal ini apakah siswa bebas mengakses juga boleh berkunjung? Nanti istirahatnya. Tapi kalau pagi ada jadwalnya. Karena literasi yang pagi itu. Maksudnya literasi 15 menit, kalau kan 13 kan wajib 15 menit. Ya. Jadi wali kelasnya langsung masuk sini, di bawah sini dulu, terus diarahkan apa yang harus diberikan seperti pembelajaran. Dan mereka harus menguasai apa yang dibaca, bukan dibiarkan saja masuk, tidak. Tetapi Jadi pengawasan ya? iya, diawasi. Sampai keluarnya juga, sampai kembali lagi ke kelas, belajar langsung mulai. Baik, rekan dan Madura TV luar biasa sekali SDN Sopa A ini. Tadi kami juga sudah melihat kondisi SDN Sopa A ya Bapak ya, bagaimana proses pembelajaran. Kemudian nanti untuk pembahasan lebih mendetail seperti prestasi dan potensi apa saja, nanti akan dibahas di sesi wawancara tentunya bersama Polri Sambudipur dan tentunya Bapak pengawas juga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pratanda Radar Madura TV, program Lensa Pendidikan adalah salah satu program unggulan di Radar Madura TV, tentunya presented Jawa Pos Radar Madura. Ya. Kami menyajikan program Lensa Pendidikan ini di seluruh 13 kecamatan. Kami sajikan potret pendidikan, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Semua bisa teman lihat dan saksikan dalam program Lensa Pendidikan. Dan hari ini saya berada di Kecamatan Pademau, tepatnya di SDN Sopa A. Ini masuk pedesaan atau perkotaan? Desa, ini? betul. Pedesaan ya. Iya, desa. Dan saya sudah didampingi oleh bangsawan Madura. Kalau di sebelah kanan saya bangsawan Madura ini ya. Sepertinya mencitrakan kebangsawanan Madura. Bapak Dr. Andes Haji Joko Usman MPD. Beliau adalah pengawas Kecamatan Pademau. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Semangat ya Pak Joko ya. Semangat. Pertemuan kita di kedua kalinya ini. Karena kita pernah bertemu di Lensa betul, Pendidikan iya. 2021. Tahap Sekarang di pertama. 2022 di tahap kedua dan masih semangat. Alhamdulillah, Masih ganteng alhamdulillah pula. ya. Makasih. Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala SDN Sopa A, Bapak Bahrudin MPD. Selamat pagi Pak Bahrudin. Selamat pagi juga. Semangat ya. Terima kasih pagi. sudah menerima tim Lensa Pendidikan. Luar biasa sekali tadi sambutannya, diberi sepaket bunga, buket bunga. Luar biasa. Baik rekan, kita akan mengobrol banyak dengan dua orang hebat ini. Beliau ini merupakan salah satu stakeholder pendidikan di Kecamatan Pademau yang pasti membawa perubahan-perubahan yang positif Insya Allah, di Kecamatan Pademau. Sebelum kita ngobrol sama Pak Joko, kita ngobrol sama Pak Bahrudin. Ya, siap. Baik. Pak Bahrudin, SDN Sopa A ini saya lihat tidak terlalu besar. Iya. Juga jumlah siswanya kalau tadi waktu opening bersama rekan saya Nia Sofia juga tidak terlalu banyak. Iya. Pak Bahrudin bisa sampaikan pada Pratanda Radar Madura TV di kesempatan ini di program Lensa Pendidikan. Iya. Apa sebenarnya branding sekolah yang kemudian bisa Pak Bahrudin sampaikan sehingga ini menjadi nilai tawar bagi masyarakat bahwa sekolah ini berprogres? Iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami ucapkan selamat datang di sekolah kami tercinta ini. Siap. Yang kedua, kami ucapkan semoga apa ya program pada hari ini Lensa Pendidikan akan memberikan manfaat yang terbaik bagi sekolah kami dan akan meningkatkan keberhasilan pendidikan di tahun-tahun mendatang. Atau juga bisa siapa tahu menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Iya, ya. Oke. Sebetulnya kalau boleh bercerita dari awal sejarah. SDN Sopa ini awalnya adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat yang berdiri atas inisiatif para masyarakat dan disatukan oleh tokoh masyarakat sehingga berdirilah pada tahun 1964 SDN Sopa A. Awalnya tidak di sini. Ya. Bapak baru lahir. Iya, betul sekali. Jadi bersamaan dengan kelahiran saya itu. Awalnya tidak di sini, Pak Sari, ada di utara jalan. Kemudian pada tahun 1967 karena murid-muridnya kan setiap semakin banyak, terus guru-gurunya sudah banyak PNS-nya. Jadi mereka teman-teman kepala sekolah dan guru-guru dulu ingin memasukkan sekolah ini di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Terus atas anjuran dari beliau-beliau kalau ingin mendapat bantuan DAK agar sekolah ini yang awalnya dibangun oleh masyarakat, tanahnya pun hibah dari masyarakat. Jadi biayanya ya tidak seperti kalau diberi pemerintah. Artinya sekolah ini memang diinginkan. Iya, memang diinginkan. Karena di sini tidak ada sekolah pada saat itu harus keluar. Iya, dari desa Sopaah. Oleh karena itu maka para masyarakat berinisiatif untuk membuat SDN Sopaah. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 67 itu dibuatlah SK operasional sekolah. Kemudian baru izin operasionalnya saya lihat di sejarahnya itu pada tahun 2010. Tanggal 1 bulan 1 2010. Mungkin pada saat itu kami sudah betul-betul yakin, sekolah sudah yakin, guru-gurunya sudah yakin, siswanya sudah yakin, pemerintah juga sudah menerima. Kemudian Pak Bahrudin, kalau berbicara sejarah sekolah ini diinginkan oleh masyarakat. Pak Bahrudin sendiri tahu betul bagaimana sejarah dan progres sekolah ini. Pak Bahrudin di sini sejak tahun berapa? Ya, sebetulnya saya di sini ketika ada asesmen kepala sekolah, tes kepala sekolah, saya pilih Sopaah dan Cucacak 1 pada tahun 2020. Nah, pada saat itu 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun kemarin. Kalau berbicara sejarah dengan penempatan Pak Bahrudin di sini sejak 2020 baru 2 tahun berbicara sejarah ini diinginkan oleh masyarakat. Ini tentu harus Pak Bahrudin harus membuktikan kepada masyarakat bahwa sekolah ini benar-benar diinginkan dan berprogres baik. Kira-kira apa yang Pak Bahrudin lakukan untuk sekolah? Pada awalnya sebetulnya saya diangkat di sini bukan karena manusia, tetapi memang Allah mengendaki saya ada di sini. Mungkin ada niat lain, ada maksud lain Allah menempatkan saya di sini. Entah apa. Oleh karena itu saya menangkap itu. Oleh karena itu saya ada di sini harus berbuat. Betul. Paling tidak program-program kepala sekolah yang lama yang cocok dan sesuai kami lanjutkan. Kemudian inovasi baru. Saya sebagai kepala sekolah wajib memiliki program-program baru yang sesuai dengan program kekinian. Artinya sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, berbicara program, apa program Pak Bahrudin yang selama 2 tahun sudah dijalankan? Apa sudah membuahkan hasil? Alhamdulillah sudah. Sejak 2020 sebetulnya yang 2020 itu ada prestasi. Memang sekolah ini sekolah prestasi, Pak. Dibuktikan dengan piala yang banyak. 2020 karena pada saat itu sudah mulai memasuki Covid Jadi 2020 kami masih menyambut juara. Masih ada juara. Meskipun tingkat COVID. Jawa Timur. Toya Cup. Betul Toya Cup badminton. Juara 3 dapat piala medali perak. Sekarang sudah ada di SMP anaknya. Kemudian itu tahun 2020. 2020 juga kami masuk ke semifinalis lomba tahfidz online di Asokolakom. Artinya tidak berdiam diri. Tidak. Walaupun kondisi Covid waktu itu pembelajaran daring ya. Iya, daring. Tapi karena daring, kan daring itu Mbak Sari tahu sendiri bahwa kami tidak diperbolehkan berkumpul, tidak boleh masuk siswa. Jadi anak-anak belajar di rumah. Yang sekolah unggulan di sini adalah tahfidz. Sekolah bagaimana caranya sedangkan siswa tidak masuk, kami pakai online daring. Jadi waktu itu teknologi memadai. Iya, sudah siap sudah dari awal memang dari sini. Semua gurunya SDM-nya sudah hebat IT. Sudah yakin saya sudah hebat semua. Jadi mereka sudah. Semua pembelajaran berlangsung enak. Terus di sini berbicara tahfidz tadi sampean bilang bahwa harus ada program-program unggulan yang bisa menarik siswa masuk ke sekolah. Saya melihat masyarakat sekitar sini adalah masyarakat yang Islami. Nah, bagaimana cara menarik minat masyarakat? Sekolah punya daya jual, maka kami mengadakan program. Ada kami tahfidz itu ada pembiasaan dan ada ekstrakurikuler. Yang pembiasaan itu adalah program yang dilaksanakan waktu pelajaran, jam pelajaran. Di mana waktu pembiasaan? Ketika sebelum jam akhir pembelajaran, biasanya jam
12 di jadwal itu ada memang kekosongan, jadi memang diisi pembiasaan. Nah, ketika saat itulah guru pembina tahfidz itu mengumpulkan anak-anak sesuai dengan jadwalnya. Setiap hari kelas 1, kelas 3 gabung, langsung dipanggil ke aula. Kelas 4, kelas 5 gabung, jadi 2-2 setiap hari. Itu di pembiasaan. Tahfidz di ekstrakurikuler, yaitu di hari-hari di jam setelah pulang sekolah, yaitu kan pulangnya sekolah itu kan 12.30. Jadi setelah 12.30 anak-anak dipanggil lagi itu untuk ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler itu dilaksanakan setelah jam pulang. Tidak boleh di dalam jam pulang. Kalau di dalam jam pulang namanya intrakurikuler. Iya. Jadi ekstrakurikuler. Jadi tahfidz itu ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Ada semuanya. Alhamdulillah, ternyata kami kan menyebarkan propaganda dan ingin tahu seperti apa evaluasi dari masyarakat. Baik melalui mendengar sendiri kalimat dari masyarakat atau kami sebarkan lewat media. Ada Facebook, ada YouTube, ada semua sosial IG, media, semua bergerak. Oke, Ya. Pak Barudin dari 2 tahun ini sudah melakukan banyak hal, termasuk membuktikan dengan prestasi walaupun kondisi COVID pada saat itu. Ada evaluasi nggak dari semua program yang Bapak? Alhamdulillah. Kendala ataupun evaluasi tambahan Ya, yang Bapak ada? ya. Setiap kali kegiatan program pasti kami adakan evaluasi. Sampai sejauh mana evaluasi kami berhasil. Seperti tahfidz, setelah kami masukkan ke YouTube ternyata wali murid, kan di sini ada grup wali murid. Ada, alhamdulillah mendukung 100%. Jadi kami lanjutkan. Bahkan tahfidznya di sini bukan hanya sebagian orang, semua kelas 1 sampai kelas 6. Tidak ada pilihan, semua wajib ikut. Dan itu didukung oleh wali murid semuanya. Jadi setiap hari kelas 1 dan kelas 3 misalnya semua tidak ada dipilih. Jadi gitu. Menarik sekali apa yang disampaikan sama Pak Barudin. Beliau bekerja luar biasa selama 2 tahun ya. Pak, yang melatar belakangi Bapak melakukan segala macam inovasi program dan juga menggenjot kepercayaan masyarakat dengan hasil prestasi-prestasi yang tidak bisa diragukan lagi. Kira-kira apa yang melatar belakangi untuk di SDN Sopa A? Sementara Bapak tahu bahwa penempatan kepala sekolah itu tidak abadi. Pasti akan ada pergantian. Apa yang melatar begini Mbak Sari. Bisa menginspirasi banyak orang. Begini Mbak Sari, ketika seseorang itu ditempatkan di suatu tempat, maka Tuhan menempatkan dirinya di sana. Ketika dia sudah ditempatkan di sana, Allah memberikan amanat kepada kita. Bahkan pemerintah pun, karena kita diangkat oleh pemerintah. Selain itu, kita oleh Tuhan ditempatkan di sini melalui pemerintah yang mengangkat saya ke sini. Maka saya harus berbuat. Karena saya punya amanat. Kalau tidak dilaksanakan, bukan cuma amanah dari pemerintah. Bukan Amanah dari manusia. Dari masyarakat juga. Ketika saya sudah nyampe di sini, saya wajib melaksanakan perintah dinas untuk membuat pendidikan ini maju. Oleh karena itu, saya harus membuat terobosan-terobosan. Yang pertama. Yang kedua, tidak semudah itu untuk menarik siswa masuk ke sini. Karena apa? Di sebelah timur ada sekolah, di sebelah barat ada banyak sekolah. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa sekolah yang memiliki daya juallah yang bisa bertahan. Oleh karena itu, saya berkeinginan menjual sekolah ini dengan baik. Tanpa menjatuhkan yang lain. Tapi kami akan menjual seperti apa adanya dengan kemampuan kami. Dengan segala cara. Dan konon sampai ada 16 pembiasaan yang dilakukan oleh SDN Sopa A ini. Sebelumnya 2020 kami ada juara tingkat Jawa Timur terus yang kedua tahfidz juga di 2021 kami masih menang juara 3 tingkat kabupaten. Tahfidznya yang saya sebutkan tadi program unggulan sudah betul-betul berbuah. Literasi juga sudah. Literasi tadi kita sudah. Lihat ada Sopa A berseri. Apa itu Sopa A berseri? Bersih itu branding school kami. Branding sekolah. Bernya itu bersih. C itu sehat. E elok. R-nya rindang. Karena ini rindang dan islami. Sebetulnya begini Pak Sari, branding school kami didasari oleh visi misi sekolah. Visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu kami yang berbunyi bahwa unggul dalam prestasi karena prestasi. COVID kami tidak menekankan. Tidak tidak berlian. Tetap unggul dalam prestasi. Terus yang kedua iman dan takwa.
Ya, iman dan takwa siswa tahfidz. Ada sholat duha setiap hari. Sholat duha berjamaah. Ngaji setiap hari Jumat. Setiap pagi kami berdiri di sana sesuai dengan jadwal guru-guru. Semua yang masuk wajib turun. Semua termasuk gurunya. Karena harus guru itu digugu dan ditiru. Semua yang masuk wajib turun. Dan masuknya di sini perlu diketahui 5:30. Semua wajib sudah ada sini. Iya. Jam 6.30 kami sudah sholat duha. Jam 7 baru kami mulai literasinya. Tadi masuk kelas dulu ke perpustakaan. 15 menit. Pak Bahrudin dengan Ya. terobosan-terobosannya yang 2 tahun. Ya. Dan pastinya ini pasti ada impact-nya ya, Iya. dari apa yang dilakukan Pak Bahrudin. Kita akan cari tahu impact-nya pada Pak Joko selaku pengawas. Iya. Apakah upaya-upaya dan upaya-upaya yang Pak Bahrudin lakukan ini sinergi dengan hasilnya? Baik Pak Joko, mungkin berikan evaluasi atau catatan untuk SDN Sopa A di bawah kepemimpinan Pak Bahrudin. Baik, pertama dari sejarah yang telah disampaikan, saya juga pelaku sejarah di SD ini. SD ini ya? Iya. Karena saya diangkat sejak 1985. 85. Iya. Saya lahir itu. Sampean diangkat saya lahir. Oh, tadi ini berdiri. Berdiri ya, saya lahir. Ada kesinergian ya. Sinergian ini ya, kita bertiga ya. Alhamdulillah, Termasuk ya. topi bertiga ya. Ya. Saya satu gugus diangkat di sini ya, di SD Jarin 4. Di sini gugusnya. Kebetulan saya SMP. sebagai ketua gugus. Ketua KKG. KKG. Ya di sini. Jadi mengikuti betul perkembangan SD Sopa A ini. Dan ya sebelum Pak Bahrudin memang sempat indeksnya turun. Iya. Tapi ketika Pak Bahrudin sudah Allah tentukan, bukan karena secara kebetulan ditempatkan di sini, ini juga skenario Allah. Betul. Jadi alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan terbukti dan nyata. Itu beliau ini menciptakan ciri khas dan karakter tersendiri yang beda dengan sekolah lain. Ya. Karena tadi disampaikan samping kanan kiri ini ada sekolah lain yang siap mencaplok calon siswa di situ. Ya. Sehingga apa yang beliau sampaikan sangat pas sekali dan perlu dilanjutkan. Sekarang yang perlu diukir, kalau di sana beliau bilang itu banyak prestasi yang ditentukan oleh piagam-piagam. Di situ memang betul, tapi yang sekarang prestasi akademik yang perlu dibangun untuk ke depan. Untuk kedepannya ya. Jadi Kedepannya. catatan. Sebetulnya begini Pak Sari. Kenapa turun? Karena COVID tadi 2 tahun. Betul. Jadi Dari kami 2 tidak tahun. bisa optimal membina siswa. Akademik. Nah, karena itu kami kan prestasi itu bukan hanya karena ada piala. Kelebihan dari kami yang punya ekstrakurikuler 5 dan pembiasaan 16 itu kami tingkatkan untuk menggenjot iman dan takwa siswa. Tujuannya apa? Siswa cerdas, berprestasi, tapi beriman dan bertakwa. Ketika di SD ini kan dasar. Jadi pada saat inilah kita saatnya menanamkan moral, karakter yang baik, sehingga ketika nanti jadi pejabat, maka pejabat yang beriman. Betul ya. Tapi memang menjadi catatan bagaimana akademik dan non akademik siap sinergi ya. berlanjut. Jadi bimbingan mungkin Iya, sudah mulai. Siap. Luar biasa sekali. Baik, yang disampaikan Pak Joko maupun Pak Bahrudin ini bisa menggambarkan kelihatan bahwa keduanya memiliki semangat yang sama untuk kemajuan pendidikan di SDN Sopa A yang nanti imbasnya juga kemajuan pendidikan di Kecamatan Pademau dan tentunya berdampak besar pada kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan sebagaimana potret pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan. Terima kasih Selatan sudah menonton program Lensa Pendidikan di SDN Sopa A. Semoga apa yang disampaikan Pak Joko maupun Pak Bahrudin nanti mampu menginspirasi banyak orang bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diupayakan, bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kita perjuangkan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Program Lensa Pendidikan terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Saya dari kita bertiga, salam bisa dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.